Oke, nah selanjutnya kita akan menyusun fungsi kuadrat. Ini ada beberapa bentuk nanti ya. Yang pertama, jika diketahui titik potong sumbu X dan titik lainnya gitu ya. Contoh, diketahui fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di titik 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 1,2. Maka fungsi kuadrat tersebut adalah titik-titik. Oke, kita buat dulu jawab ya. Jawab. Nah, kalau kita gambarkan ini grafiknya atau fungsi kuadratnya, kira-kira dia seperti ini gitu ya. Lalu dia punya titik 2,0, misalkan ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, katanya dia memotong di sumbu X 2,0 dan 3,0, berarti di sini 2, di sini 3. Nah, berarti grafiknya ini kira-kira seperti ini. Oh, lalu katanya di 1,2. Misalkan ini 1, ini 2, berarti dia di sini. Titiknya. Oke, nah, kita tarik gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini aja lah ya. Terus dia tadi ini katanya titiknya 1,2. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Maka katanya tentukanlah fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk yang seperti ini, rumusnya itu adalah gini. Y atau fx sama dengan A dikali x kurang x1 dikalikan dengan x dikurang x2. Oke. Ini rumusnya. Kita simpan dulu. Nah, sekarang cara ngerjakannya gimana? Kita tulis Y deh, sama dengan A-nya kita tulis biarkan, lalu X kurang X1. Anggap X1 itu ini. Ini X1, ini X1, yang ini X2 gitu ya. Nah, maka ini X dikurang 2 dikali dengan X kurang 3. Seperti itu. Lalu ini kita sama dengan, ini tetap biarkan A dikali dengan ini kita kalikan X kali X berarti X kuadrat. X kurang 3, X dikali minus 3 berarti minus 3X. Minus 2 dikali X berarti minus 2X. Minus 2 dikali minus 3 itu sama dengan positif 6. Nah, kalau kita sederhanakan, ini Y sama dengan A dikali X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, kan katanya ini katanya melalui titik 1,2. Nah, satunya ini X, 2-nya ini Y. Kita substitusikan ke sini. Oke ya, Y-nya kan 2, berarti 2 sama dengan A dikali X-nya 1, berarti 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 ditambah 6. Berarti 2 sama dengan A dikali ini berapa? 1 kuadrat, 1 dikurang 5 ditambah 6. Nah, kalau ini kita jumlahkan 1 tambah 6, 7, kurang 5 kan 2. Berarti 2 sama dengan A dikali 2. Berarti 2A. Berarti A-nya itu sama dengan 1. Kalau gitu, Y-nya ini sama dengan apa? Ya udah, 1 dikali X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Maka ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Oke, seperti itu. Bisa ya? Jadi rumusnya kalau misalnya diketahui titik potong sumbu X dan titik lain, itu Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Jadi substitusi Y-nya itu ini ya, titiknya ini, koordinat ini disubstitusikan ke persamaan yang didapat ini. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, jika diketahui titik singgung sumbu X dan titik lainnya. Contoh, diketahui fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik 3,0
dan melalui titik 2,2. Maka fungsinya adalah titik-titik ini adalah ya, bukan ada. Oke. Kita jawab dulu. Jawab. Nah, kalau misalnya kita gambar kira-kira seperti ini, katanya menyinggung di titik 3,0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira seperti itu. Ini 3, gitu ya. Menyinggungnya di sini berarti. Lalu melalui titik 2,2, misalkan ini 1, ini 2. Berarti kira-kira di sini. Nah, maka grafiknya kita bayangkan aja, kira-kira dia seperti ini. Nggak pas juga ya. Nah, anggaplah seperti itu. Ya elah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini melalui titik 2,2. Yang ini 2,2. Yang ini 3,0 gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja ini ketika tadi ini diketahui titik potong sumbu X. Kenapa? Ini kaitannya tetap sumbu X dan titik lain gitu ya. Nah, tapi untuk lebih sederhananya ini rumusnya jadi seperti ini. Y sama dengan A dikali X kurang X1 kuadrat. Nah, seperti itu. Kenapa bisa jadi kuadrat? Kan seharusnya tadi kan, sebentar ya, ini kita kurungin dulu. Iya. Nah, sebenarnya tadi kan ini bentuknya gini. X kurang 1 dikali X kurang 2 gitu ya. Sementara ini kenapa kuadrat? Karena titiknya menyinggungnya cuma 1. Maka kita kuadratin seperti itu. Karena X kurang 1 dikali X kurang 1 sebenarnya. Makanya X kurang 1 dikuadratin. Oke, langsung saja kita kerjain ya. Berarti ini Y-nya, Y sama dengan A dikali X dikurang X1 nya berapa? 3 kuadrat gitu ya. Nah, katanya kan melalui titik 2,2, maka substitusi aja. Y-nya X nya 2, Y nya 2. Berarti 2 sama dengan A dikali X nya berapa? 2 dikurang 3 kuadrat. Berarti 2 sama dengan A dikali minus 1 kuadrat. Ini jadinya 2 sama dengan A dikali 1 kuadrat. Minus 1 kuadrat ya. Minus 1 dikuadratkan sama dengan 1 dikali A jadi A. Maka A-nya dapat 2 gitu ya. Maka ini kalau kita balikkan ke sini berarti Y sama dengan A-nya kan 2. 2 dikali X kurang 3 kuadrat. Nah, maka ini Y-nya sama dengan 2 dikali, kuadratkan dulu, berarti X kuadrat kurang 6X ditambah 9. Maka kalau kita kalikan 2, berarti jadi 2X kuadrat dikurang 12X ditambah 9. Oke, maka inilah fungsi kuadrat yang ini menyinggung sumbu X di titik 3,0 dan melalui titik 2,2. Oke, lanjut. Nah, lanjut jika yang ketiga ini jika diketahui titik puncak dan titik lainnya. Ya, contoh diketahui fungsi kuadrat dengan puncaknya 1,4 dan melalui titik 3,0. Nah, ini rumusnya kita buat Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak dikuadratkan lalu ditambah dengan Y puncak. Nah, seperti itu. Kita kurungin dulu.
gitu ya. Nah, berarti kita jawab ya. Kan ini kan Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak. X puncaknya kan ini 1. Oke, kita kuadratkan. Ditambah Y puncak. Y puncaknya berapa? 4. Nah, berarti boleh nih kita substitusikannya X-nya 0, Y-nya 3 gitu ya. Berarti Y-nya 3 sama dengan A dikali 0 kurang 1 dikuadratin ditambah 4. Kita cari nilai A-nya dulu. Dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya. Berarti ini 3 sama dengan A dikali 0 kurang 1 itu sama dengan minus 1 dikuadratkan. Berarti 1 ya. 1 dikali A tetap A gitu ya. Baru ditambah 4. Nah, pindahkan ini ke kiri. Berarti 3 dikurang 4 sama dengan A. Maka A-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau begitu, ini berarti kurvanya nanti terbuka ke bawah. Oke, kalau misalnya kita gambarkan kira-kira gini. Terbuka ke bawah ya. A-nya itu minus 1. Terus katanya puncaknya itu 1,4. Misalkan ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira gini. Sungguh Y. Berarti puncaknya itu di sini. Nah, terus melalui titik 3,0. Ini 3,0 ya. Ini 1. Nah, berarti kira-kira gambarnya itu seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah ya. Nah, pokoknya ini 1,4. Sementara yang ini titik 3, 0,3. Gitu ya. Nah, lanjut ini. Kita kerjakan, berarti ini Y sama dengan A-nya kan minus 1. Berarti minus 1 atau ya minus 1 biarkan aja dikali dengan X kurang 1 kuadrat ditambah 4. Nah, maka ini minus 1 dikali, ini kalau kita kuadratkan kan X kuadrat kurang 2X ditambah 1. Lalu ditambah 4. Nah, ini sederhanakan dulu. Berarti jadi minus 1 dikali X kuadrat. Berarti minus X kuadrat. Minus 1 dikali minus 2X berarti tambah 2X. Minus 1 kali positif 1 sama dengan minus 1. Lalu kita tambahkan dengan 4. Nah, kalau kita sederhanakan jadi minus X kuadrat ditambah 2X. Ini jadi ditambah 3. Nah, inilah si fungsi kuadrat yang ini tadi. Gitu, seperti itu. Bisa ya, kira-kira? Oke. Nah, yang terakhir, jika diketahui 3 titik sembarang. Oke, contohnya diketahui fungsi kuadrat melalui titik 2,11, 1,4, dan minus 2,7. Maka fungsi tersebut adalah titik-titik. Oke, kita jawab. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, diketahui 3 titik sembarang, maka yang perlu kita ambil adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Loh, kenapa seperti ini? Ya, kita tinggal substitusikan aja semua nilai XY-nya itu, titik-titiknya. Nah, jadi yang pertama, kalau dia titik, yang pertama apa nih? 2,11 gitu ya. 2,11, substitusikan ke sini. Berarti itu Y-nya 11, X-nya 2. Berarti 11 sama dengan A-nya tetap A dikali 2 kuadrat. Berarti 4 ya. Atau kita buat 2 kuadrat ditambah
B dikali 2 ditambah C. Berarti ini jadi apa nih? 4A ditambah B ditambah 2B ditambah C itu sama dengan 11. Oke, ini anggap persamaan pertama. Nah, lalu kalau dia berapa lagi? 1,4. Kalau titik 1,4 berarti Y-nya itu 4 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C. Berarti ini 4 sama dengan A ditambah B ditambah C gitu ya. Ini persamaan kedua. Lalu yang terakhir apa lagi? Minus 2,7. Berarti ini jadinya Y-nya 7 sama dengan A dikali minus 2 kuadrat ditambah B dikali minus 2 ditambah C. Berarti ini sama dengan 7. Ini minus 2 dikuadratkan 4 ya. 4A dikurang 2B ditambah C. Seperti itu. Ini persamaan ketiga. Nah, dari sini ya udah kita eliminasi aja gitu ya. Eliminasi gimana caranya? Eliminasi apa yang mau kita eliminasi? Yang semuanya ada C-nya aja ya. C kita eliminasi. Eliminasi nilai C. Oke, dari apa ya kita buat? 1 dan 3 deh biar cepat. 1 dan 3. Kenapa? Ini ada yang sama gitu. 4A sama C-nya gitu ya. Berarti 1 dan 3 tadi ini ya. Kita buat di sini 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 11. Lalu yang ini 4A kurang 2B tambah C sama dengan berapa? 7. Oke, kalau kita kurangin hasilnya jadi berapa? 4A-nya ini habis, C-nya juga habis, berarti tinggal 2B dikurang minus 2B, berarti 4B. Nah, yang ini menjadi 1 dikurang 7, berarti minus 6. Sorry ya, ini bukan 1, ini 11 ya. Nah, sorry, berarti ini, tunggu dulu, ini 11, maka ini 11 kurang 7 sama dengan berapa? Iya, 4 ya, maka B-nya itu sama dengan 1. Oke, nilai B-nya sama dengan 1, lalu apa nih? Substitusi aja lah ya. Kalau B-nya sudah sama dengan 1, maka kita substitusikan ke yang pertama ini, berarti 11 sama dengan 4A ditambah 2B, B-nya itu 1 berarti 2 ditambah C. Ya, berarti ini pindahkan ke kiri, berarti 9 sama dengan 4A ditambah C, gitu ya. Ini anggap persamaan keempat. Lalu substitusikan ke yang persamaan kedua. Berarti 4 itu sama dengan A ditambah B. B-nya 1 tambah C. Pindahkan ke kiri, 4 kurang 1 berarti 3. 3 itu sama dengan A ditambah C. Nah, ini persamaan kelima. Baru eliminasi lagi. 4 dan 5. Oke, berarti 4-nya itu ini ya. 4A ditambah C sama dengan 9. Yang ini A ditambah C sama dengan berapa? 3 ya. Kurangin. C-nya habis. 4A dikurang A sama dengan 3A. Yang ini sama dengan 6. Maka A-nya berapa? Ya, A-nya sama dengan 2.
Nah, kalau A-nya 2, substitusi aja ke salah satu ini. Nih, berarti 3 sama dengan A-nya kan 2 ditambah C gitu ya. Berarti C-nya sama dengan 3 kurang 2, maka C-nya sama dengan 1. Kalau gitu, fungsinya atau Y-nya itu sama dengan, kan tadi kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya. Maka ini Y sama dengan A-nya tadi berapa? 2, berarti 2X kuadrat ditambah B-nya 1. 1 kali X berarti X aja kita tulis. Baru ditambah C-nya 1. Ya udah. C-nya sama dengan 1. Maka inilah fungsi kuadratnya, yaitu 2X kuadrat ditambah X ditambah 1, seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu saja video kita untuk kali ini. Kalau misalnya belum paham, silahkan diulang-ulang lagi ya. Oke, see you next video. Sampai jumpa, see you, bye-bye.